Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya dengan Naspiadi yang akan memandu acara ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Bapak Ibu, pertama-tama kami ucapkan selamat bergabung dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam program Bisa Diskon atau Baristan Industri Samarinda Discussion and Sharing Knowledge yang ketiga dengan tema Litbang Nyasa, di mana program ini sebagai salah satu program unggulan kami dari Baristan Industri Samarinda yang dikemas secara online dengan harapan pada masa pandemi COVID-19 ini kita masih dapat berkreasi, berkarya, dan produktif dalam bekerja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu peserta diskon, untuk kelancaran acara kita hari ini, saya akan membacakan tata tertib diskon sebagai berikut. Yang pertama, peserta bergabung 10 menit sebelum kegiatan dimulai, yaitu pada hari Rabu hari ini, pukul 14.00. Waktu Indonesia Tengah, waktu di beberapa daerah dapat berbeda, peserta diharapkan dapat menyesuaikan. Yang kedua, peserta wajib menampilkan identitas nama peserta pada ID Zoom. Yang ketiga, peserta memastikan tampilan video dan kondisi lingkungan di sekitar yang tertangkap kamera nyaman bagi peserta lain dan tidak akan mengganggu jalannya kegiatan. Yang keempat, audio peserta diharapkan dapat dalam posisi mute saat sesi materi berlangsung yang dapat diatur dari icon speaker pada PC atau iPhone Bapak Ibu. Kelima, peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi diskusi dapat menggunakan fitur raise hand atau melalui chat terlebih dahulu. Yang terakhir, kegiatan Bisa Diskon akan dipandu oleh moderator dan moderator berhak menentukan pertanyaan yang akan dijawab ataupun didiskusikan. Bapak Ibu peserta diskon yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara presentasi atau acara inti kita, pemaparan dengan judul pemanfaatan serbuk arang cangkang sawit sebagai scrub sabun mandi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Fauziati MM. Untuk mengenal lebih dekat profil Ibu Fauziati, kami akan membacakan biodata beliau. Nama Dr. Anda Fauziati MM, tempat tanggal lahir Balikpapan 14 Desember 1956, pendidikan Sekolah Menengah Teknologi Industri Yogyakarta, kemudian pendidikan S1 beliau dari MIPA Kimia, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian pendidikan terakhir beliau adalah S2 Magister Manajemen, Universitas Mula Warman Samarinda. Beliau juga aktif mengikuti beberapa pelatihan, baik teknis penelitian, proses maupun manajemen. Jabatan beliau saat ini adalah peneliti madya pada Baristan Industri Samarinda dengan bidang kepakaran kimia dan kemasan industri. Pengalaman riset beliau banyak berkecimpung dalam penelitian terkait bahan aktif dan pewarna dari bahan alam. Kemudian juga beliau juga berkecimpung dalam kegiatan penelitian bahan baku dan produk industri kimia, bahan dari serat alam, kayu, dan pangan. Beberapa pengalaman lainnya juga, beliau aktif dalam menulis artikel dalam jurnal nasional terakreditasi maupun prosedur nasional, serta mengajar dan membimbing industri maupun mengajar di lembaga pendidikan tinggi.
Dan yang terbaru dari beliau adalah beliau juga telah menelurkan satu buku dengan judul Teknologi Penanganan Pasca Panen Umbi Bawang Tiwai dan Aplikasi di Industri. Buku ini diterbitkan oleh The Publish Yogyakarta. Bapak Ibu yang berkenan ingin mendapatkan buku dapat berhubungan langsung dengan Barisan Industri Samarinda atau dengan beliau. Baiklah, untuk memasuki sesi atau acara kita yang inti, kami mempersilakan kepada Ibu Fauziati untuk memaparkan materi yang akan disampaikan hari ini. Silakan Bu Fauzi. Terima kasih Pak Aspiadi selaku moderator. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada peserta seminar online yang mengikuti pada saat ini, di mana kami juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin bagi yang melaksanakannya. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan judul makalah, yaitu pemanfaatan serbuk arang cangkang sawit sebagai scrub sabun mandi. Lanjut. Kemudian potensi untuk bahan baku dari scrub cangkang sawit nanti yang dihasilkan, yaitu berasal dari tanaman kelapa sawit, di mana potensi yang ada di Kalimantan Timur yaitu sebesar 1.150.078 hektar, itu data tahun 2017. Kemudian tandan TBS sebesar 10.000 ton, dan cangkang kelapa sawit yang dihasilkan adalah 600.000 ton per tahun. Nah, kemudian cangkang sawit yang digunakan sebagai bahan baku di sini adalah mempunyai gugus fungsional, itu lignin 29,4%, selulosa 26,6%, hemiselulosa 27,7%, komponen ekstraktif 4,2%, kadar air 8,0%, dan kadar abu 0,6%. Next. Nah, kemudian untuk membuat produk serbuk arang cangkang sawit yang akan digunakan sebagai scrub, di sini kita menggunakan dua metode. Bisa digunakan dua metode. Yang pertama adalah dengan menggunakan pirolisis, yaitu pembakaran pirolisis. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan pembakaran langsung. Nah, kalau yang pirolisis di sini itu kelebihannya adalah di samping arang cangkang sawit yang kita hasilkan, dihasilkan juga asap cair. Nah, kemudian kalau pembakaran langsung hanya arang cangkang sawit yang dihasilkan. Kemudian dari arang cangkang sawit yang dihasilkan itu diperoleh serbuk arang cangkang sawit melalui proses di mana kandungan senyawa aktif yang ada di serbuk arang cangkang sawit ini yaitu P0 sebesar 27,68%, di mana di sini digunakan sebagai bahan antioksidan. Kemudian asam dodekanoa sebesar 1,75% sebagai wetting agent, yaitu bahan sabun, deterjen, kosmetik, dan insektisida. Kemudian asam karbonat 5,11% digunakan sebagai bahan adsorben. Kemudian asam oleat atau red oil sebesar 2,61% sebagai lubrikan atau pelembut, surface coating. Kemudian serat adalah sebagai scrubber pada sabun yang dapat mengangkat sel-sel kulit mati atau kotoran yang sehingga kulit yang dihasilkan menjadi lebih bersih. Nah, kemudian cara pengolahan serbuk arang cangkang sawit di sini adalah diawali dengan limbah cangkang sawit yang dihasilkan. Itu biasanya dilakukan proses pembersihan karena cangkang sawit yang dihasilkan itu adalah limbah dari proses produksi minyak sawit itu masih kotor, jadi harus dibersihkan dari kotoran, dari lemak yang menempel, kemudian juga dari serat. Nah, setelah bersih kemudian dilakukan penjemuran selama 2 atau 3 hari tergantung cuaca.
Nah, kemudian setelah dijemur, dihasilkan cangkang sawit yang bersih, kemudian dilakukan proses pirolisis. Dilakukan proses pirolisis itu dilakukan proses pirolisis, dihasilkan ada dua produk nantinya, yaitu asap cair grade 1, grade 2, grade 3, dan arang cangkang sawit. Nah, kemudian setelah diperoleh arang cangkang sawit, dilakukan proses crusher untuk menghaluskan, dan selanjutnya untuk memperoleh 1000 arang cangkang sawit itu dilakukan penyaringan dengan menggunakan shaker sheet sehingga diperoleh 1000 arang cangkang sawit. Nah, kalau pengolahan secara langsung, pembakaran langsung, di sini digunakan adalah drum yang terbuka. Nah, di sini tentunya proses pembakaran secara langsung. Jadi dari cangkang sawit bersih dilakukan proses pembakaran menggunakan drum yang terbuka, ya drum separuh yang terbuka, itu dilakukan sekitar 2-3 jam. Nah, ini dilakukan sampai warna dari cangkang sawit itu agak keabu-abuan, kemudian dihentikan. Nah, jadilah arang, kemudian arang dihaluskan dengan crusher, kemudian setelah halus kemudian dilakukan penyaringan untuk memperoleh kehalusan yang diinginkan, yaitu 1000 arang cangkang sawit yang dihasilkan. Nah, pembuatan sabun scrub di sini bisa dilihat yang pertama adalah terdiri dari campuran A, yaitu talek, natrium karbonat, 1000 arang cangkang sawit, garam, gliserin, yang kemudian diaduk hingga homogen. Kemudian bahan B, yaitu terdiri dari minyak kelapa dan asam stearat yang dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius, setelah itu didinginkan. Kemudian yang bahan C, minyak kelapa ditambah natrium hidroksida 32%, diaduk sampai kental berwarna putih dan homogen sampai mengembang halus. Kemudian yang campuran D adalah yaitu bahan B dan bahan C dicampur, diaduk sampai mengental dengan menggunakan mixer. Kemudian yang terakhir adalah campuran A yaitu 1000 arang cangkang sawit dan lain-lain dicampurkan ke dalam campuran D. Terjadilah campuran yang terakhir dan ditambahkan parfum sesuai dengan selera. Nah, selanjutnya dituangkan ke dalam cetakan yang telah disiapkan. Kemudian sabun ini biasanya bisa dilepas dari cetakan itu setelah minimal 2 hari. Nah, kemudian kemasan itu terdiri dari dua yaitu kemasan primer yaitu wrapping plastik dan kemasan sekunder yaitu kemasan kertas berlabel. Nah, setelah itu dilakukan hasil uji terhadap produk sabun scrub 1000 arang cangkang sawit dengan kehalusan 100 ml dan konsentrasi 3%. Nah, senyawa aktif yang dihasilkan pada sabun scrub yang terdiri adalah 1,2,3 propantriol atau gliserin sebanyak 56,48%, kemudian asam oktanoat atau metil kaprilat 1,39%, asam dekanoat 0,33%, asam oktanoat atau asam laurat 0,66%, asam tetradekanoat atau asam meristatnya sebesar 4,61%. Kemudian senyawa aktif yang dihasilkan dari sabun tanpa scrub blanco, yaitu yang pertama asam heksanoat 0,1%, kemudian 1,2,3 propantriol atau gliserin 11,6%, asam oktanoat 4,43%, asam dekanoat 5,36%, asam dodekanoat 33,15%, asam tetradekanoat 16,04%, asam heksadekanoat 8,84%, asam 9-oktadekanoat 11,15%. Selanjutnya dilakukan uji terhadap mutu sesuai dengan mutu sabun yaitu SNI 0635321994 yang terdiri dari kadar air yang dihasilkan adalah 11,61%, kemudian jumlah asam lemak 25%, ini sesuai tipe 1, kadar air tadi sesuai dengan tipe 1, tipe 2, dan superstat. Alkali bebas dihitung sebagai NaOH 0,05%, kemudian asam lemak bebas 4,3%, itu sesuai dengan superstat. Kemudian minyak mineral yang dihasilkan adalah negatif. Kemudian daya hambat bakteri yang dihasilkan dari sabun scrub yaitu terhadap
bakteri Staphylococcus aureus sebesar 10 mm, kemudian E. coli 11 mm, dan Salmonella 14 mm. Nah, semuanya dalam kategori kuat. Kemudian daya hambat bakteri sabun tanpa scrub yaitu Blanco dihasilkan daya hambat terhadap Staphylococcus aureus 11 mili, kemudian E. coli 10 mili, dan Salmonella 11 mili. Nah, kemudian terakhir dilakukan analisa terhadap hedonik atau kesukaan pemakai. Dihasilkan warna rata-rata adalah suka dengan nilai 4, kemudian aroma rata-rata suka dengan nilai 4, busa rata-rata suka dengan nilai 4, padat rata-rata suka dengan nilai 4, dan homogenitas rata-rata suka adalah 4. Untuk selanjutnya bisa ditampilkan video pembuatan scrub dari serbuk arang cangkang sawit. Oke, terima kasih Bu Fauzi tadi sudah
menyampaikan paparannya yang cukup menarik, dan tadi juga didahului dengan paparan potensi kelapa sawit. Kita lihat tadi potensinya itu kurang lebih 600.000 ton cangkang kelapa sawit dihasilkan dari tandan buah segar 10.000 ton. Nah, pertanyaan bagi kita ini, setelah menjadi cangkang kelapa sawit akan mau dibuat apa sehingga bisa memberikan nilai tambah yang tadinya dalam bentuk limbah bisa menghasilkan suatu produk yang lebih bermanfaat. Dan tadi juga ada video yang sudah diputarkan, kita bisa melihat proses pembuatan sabun scrub dari sebuk cangkang kelapa sawit. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan lagi untuk aturan atau tata tertib dalam sesi diskusi kita ini, yaitu Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi diskusi dapat menggunakan fitur raise hand atau melalui chat terlebih dahulu. Dan untuk kesempatan yang pertama, mungkin 3 penanya dari peserta kami persilahkan. Ini sudah, karena kita juga menghemat waktu yang ada, sudah ada beberapa penanya yang masuk. Saya coba membacakan, mungkin saya pilih 3 penanya. Yang pertama adalah Bapak Dadang Supriyatna. Nah, ini menyampaikan presentasinya menarik untuk Ibu Fauziati. Pertanyaan, apakah SNI produk yang diacu yaitu tahun 1994 belum ada yang terbaru? Kemudian perbandingan antara yang menggunakan scrub dengan tanpa scrub, yaitu blanko, karakteristiknya sebaiknya berimbangnya, Bu. Nah, ini terima kasih dari Pak Dadang, Balai Besar Industri Agro. Yang pertama. Mungkin yang kedua, Bu Fauzi bisa nanti kita kumpulkan jadi 3 sekaligus nanti dijawab. Yang kedua, Ibu nanti Musita. Nah, pertanyaannya adalah, sabun ini ditujukan untuk kalangan tertentu dari segi umur ya, ini fokus ke segi umur, dan dipakai pada bagian apa saja. Nah, ini apakah di wajah atau seperti apa, mungkin pertanyaan Ibu nanti Musita. Kemudian pertanyaannya lanjutannya adalah, berapa harga pokok produksinya atau berapa harga jual, ini estimasi harga jualnya. Kemudian yang ketiga dari Ibu Sela, apakah selling point yang menjadi pembeda nilai atau nilai jual antara arang yang dihasilkan dari produk cangkang sawit dengan produk aktif lainnya? Jadi nilai jualnya, poin nilai jualnya antara cangkang sawit, sabun yang dihasilkan dari cangkang sawit dengan produk aktif lainnya. Mungkin itu Bu Fauzi bisa langsung dijawab. Silakan, ada 3 penanya tadi. Ya. Dari Pak Dadang, Ibu Nanti Musita, dan Ibu Sela. Ya, terima kasih Pak Asbiadi. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu peserta seminar online ini. Yang pertama dari Pak Dadang Supriyatna yang menanyakan mengenai apakah SNI produk yang diacu yaitu tahun 94 belum ada yang terbaru. Kemudian perbandingan antara yang menggunakan scrub dan tanpa scrub, belangko karakteristiknya sebaiknya berimbang ya. Ya, saya coba menjawab. Jadi kami memang menggunakan waktu kami penelitian menggunakan SNI, ini adalah SNI yang ada untuk sabun mandi. Nah, kemudian di sini kami mengacu dari kualitas sabun mandi yang dengan parameter yang ada di SNI, mutu SNI yang ada di sini sesuai dengan hasil yang tadi kami sampaikan. Nah, kemudian kebetulan di sini semuanya memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, perbandingan antara hasil untuk antara scrub dengan blanko.
karakteristiknya sebaiknya berimbang. Jadi kami memang menggunakan GCMS di sini. Jadi antara sabun scrub dan tanpa scrub itu dihasilkan memang senyawa aktifnya seperti itu. Jadi hasil yang kami peroleh adalah untuk sabun scrub dengan parameter yang ada, kemudian yang sabun tanpa scrub juga dihasilkan senyawa aktif seperti ini. Nah, ini memang hasil analisa dari GCMS dari senyawa aktif sabun scrub maupun sabun belangko. Nah, kemudian di sini yang kami cermati yang pertama adalah memang pertama itu 1,2,3 propantriol atau gliserin, di mana antara sabun scrub dengan sabun belangko itu berbeda. Nah, di sini kami punya pendapat bahwa awal mula serbuk arang cangkang sawit itu mengandung kandungan fenol atau antioksidan dan senyawa lain. Nah, di sini terutama fenol ini dia punya peranan juga sebagai antioksidan dan asam-asam yang lain adalah sebagai bahan antibakteri atau anti jamur. Nah, di sini kebetulan fenol itu saya melihat bahwa fenol larut di dalam gliserin sehingga hasil 1, 2, 3 propantriol yang ada di sabun scrub maupun sabun tanpa scrub itu berbeda. Jadi lebih besar yang sabun yang ada di lebih besar kandungannya yang ada di sabun scrub senyawa aktifnya. Nah, kemudian untuk senyawa yang lain itu ini sesuai dengan hasil yang kami terima begitu. Saya kira itu Pak Dadang. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu dari Ibu Nanti Musita yang menanyakan mengenai sabun ini ditujukan untuk kalangan tertentu umur dan dipakai pada bagian apa, berapa harga pokok produksinya dan berapa harga jual perkiraannya. Nah, di sini memang sabun ini ditujukan untuk dewasa. Jadi untuk untuk umur dewasa ya, di atas ya dewasa itu mungkin di atas 18 tahun. Nah, kemudian di sini dipakai itu untuk badan, jadi bukan untuk muka. Kemudian harga pokok produksi atau harga jual perkiraan. Harga jual perkiraan ini saya melihat membandingkan pertama dengan scrub yang ada di pasaran. Nah, kemudian juga dengan kondisi bahan yang digunakan. Itu memang kira-kira sekitar kami pameran juga ya, sekitar 17,5 sampai 20.000 per sabunnya. Kemudian yang ketiga dari Ibu Sela, apakah selling point yang menjadi pembeda nilai jual antara arang yang dihasilkan dari produk sangat sawit dengan produk arang aktif lainnya? Kalau kami melihat memang masing-masing kita di pasaran ada melihat yang serbuk atau arang aktif yang ada di arang aktif yang ada di ini nilai selling point yang menjadi pembeda di nilai jualnya antara arang yang dihasilkan dari produk cangkang sawit dengan produk arang aktif lainnya adalah yang membedakan adalah di sini kita menggunakan bahannya cangkang sawit. Kenapa cangkang sawit digunakan? Karena kita tahu bahwa senyawa aktifnya cukup banyak di sini. Kemudian juga melalui proses pembuatan. Nah, kemudian kalau di Kalimantan Timur itu potensinya cukup banyak, sehingga kita bisa memanfaatkan yang ada. Dan dari potensi yang ada itu untuk digunakan sebagai scrub ini juga tidak sebegitu banyak, karena bisa digunakan oleh bahan-bahan lain. Nah, di sini kita hanya membandingkan dengan scrub yang ada selain cangkang sawit, yaitu seperti scrub dari kopi, kemudian ada juga dari bengkoang itu. Nah, kemudian apakah sudah dicoba gradasi butir arang aktif?
Sudah dicoba, kita dicoba itu pertama di sini kan ada uji kesukaan pemakai ya. Jadi tentunya sudah kita coba, dan di sini arang aktif ini betul-betul teman-teman terutama di sekitar Balai Samarinda itu menggunakan, memang dia ada perubahan di kulit, yaitu perubahannya yang jelas kulit jadi bersih dan lebih cerah. Itu yang kita lihat langsung. Nah kemudian langsung. Oke Bu, terima kasih Bu. Tadi sudah dijawab beberapa pertanyaan dari peserta bisa diskon dari Pak Dadang, Ibu Nanti Musita, Ibu Sela tadi terkait dengan SNI sudah disampaikan. Kemudian tadi komposisi sudah disampaikan juga, ternyata dia keunggulannya ada di situ, yaitu kandungan propantriol yang lebih besar. Kemudian juga tadi harga juga tadi sudah dijelaskan, dan mungkin kalau ada yang masih kurang jelas bisa nanti dilanjutkan diskusi karena beberapa pertanyaan masih antri untuk ini. Terima kasih banyak Pak Dadang, Bu Nanti dan Ibu Sela atas partisipasi memberikan pertanyaan dan tadi sudah dijawab. Terima kasih Bu Fauzi. Mungkin kita masuk ke sesi yang kedua. Kami mungkin nanti mengambil 3 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Kistanto Wahyudi. Nah ini pertanyaan Bu, efisiensi cangkang mentah dan hasil arang untuk masing-masing metode pirolisis. Mungkin dari proses pengolahan cangkangnya itu berapa persen arang yang kita dapatkan dari proses hidrolisis ataupun proses yang kedua tadi. Kemudian yang kedua, metode pencucian cangkang sawit dengan cara apa? Apakah dengan pencucian yang dilakukan dalam penelitian ini kalau dilakukan dalam jumlah besar itu efektif? Nah itu yang kedua pertanyaan dari Pak Kistanto Wahyudi. Yang ketiga, kemampuan pirolisis yang ada sampai saat ini bisa berapa kilogram? Mungkin ini lebih pertanyaan ke kondisi yang ada di tempat Ibu Fauzi dalam proses penelitiannya atau proses percobaan. Kemudian apakah sudah dicoba gradasi butir arang aktif? Mungkin tadi sempat terbaca Bu. Nah ini ada 4 pertanyaan dari Pak Kristanto. Mungkin ini saya tambahkan satu saja karena kebetulan Pak Kristanto ini ada 4 pertanyaan dari Balai Besar Keramik. Mungkin satu saja nanti saya tambahkan dari Pak Tri Susanto dulu. Bagaimana harga sabun yang dihasilkan dari teknologi ini apabila dibandingkan dengan sabun komersil? Nah ini dari Pak Tri Susanto, Baristan Industri Palembang. Mungkin bisa langsung dijawab Ibu Fauzi, silakan Bu. Ya, terima kasih. Ini saya menjawab dari Bapak Kristanto Wahyudi dari Balai Besar Keramik. Yang pertama, berapa efisiensi cangkang mentah dan hasil arang untuk masing-masing metode pirolisis dan bakar biasa. Nah di sini kami mendapatkan kalau menggunakan metode pirolisis, tadi sudah saya jelaskan bahwa di sini yang pertama dari segi efisiensi cangkang itu lebih efisien karena apa? Dihasilkan 2 produk, yaitu asap cair dan cangkangnya sendiri. Nah kemudian jadi di sini diperoleh bahwa randemen yang dihasilkan dari arang cangkang sawitnya itu adalah sekitar 49% itu randemen. Nah kemudian ini cangkang mentah yang menjadi arang, belum menjadi serbuk. Nah kalau menjadi serbuk itu mungkin ada ini lagi, yaitu sekitar 60%, karena nggak bisa dari arang cangkang itu semua masuk karena kita harus memilah dari kehalusan. Kehalusan yang kita harapkan adalah minimal 100%. Nah jadi kita menggunakan shift shaker ini juga memilah antara yang kasar dengan yang halus sehingga tidak bisa semua terikut. Kemudian metode pencucian cangkang sawit dengan cara apa? Efektifkah dalam jumlah besar? Kami tidak melakukan pencucian cangkang sawit. Kami hanya membersihkan dari kotoran, yaitu serat, lemak dan serat, lemak dan kotoran lain. Nah, lemak yang ada lemak itu biasanya kan dari proses pembuatan CPO, itu yang lemak itu kita buang. Di cangkang yang berlemak itu kita buang, jadi kita masukkan karena nanti akan mempengaruhi hasil.
terutama kalau kita ya jelas dua, jadi dari asap cairnya maupun dari cangkang sawitnya. Nah, kemudian kemampuan pirolisis yang ada sampai saat ini bisa berapa kilogram sekali proses dan berapa lama. Kami mempunyai alat itu kebetulan bisa sampai 40 kilogram, batasnya 40 kilogram. Jadi karena kami di sini kan alat kami ini alat untuk penelitian. Penelitian yang sifatnya yang bisa dikembangkan lah, tapi dengan alat yang cukuplah untuk bisa memproduksi dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Nah, apakah sudah dicoba gradasi butir arang aktif? Tadi sudah dijawab. Itu sudah dicoba dan hasilnya cukup bagus, baik kalangan kita sendiri maupun di Samarinda di sini itu yang pernah mencoba. Dan bahkan memang sering meminta untuk melakukan pelatihan-pelatihan dengan adanya seperti ini, karena kami menampilkan juga di pameran-pameran. Nah, kemudian untuk Pak Tri Susanto, bagaimana harga sabun yang dihasilkan dari teknologi ini apabila dibandingkan komersil? Nah, jadi kalau kami melihat di sini adalah yang komersil kan sudah ada, contohnya tadi seperti serbuk kopi atau dari bahan-bahan lain. Nah, kami di sini melihat bahwa kelebihannya itu senyawa aktif yang ada di cangkang sawit itu cukup besar sekali. Kenapa ini dipilih sebagai serbuk arang cangkang sawit? Karena karena kandungan senyawa aktifnya yang banyak. Kalau cangkang sawit yang asli itu ada 400 senyawa, kemudian setelah pirolisis dia 200, nah tapi setelah dia jadi cangkang sawit ada sekitar 25 itu yang ada di cangkang sawit tapi tidak ada di asap cair, dan itu cukup potensial sekali untuk dikembangkan karena senyawa aktifnya. Nah, tadi dari hasil uji juga saya bisa dilihat ya, di sini di samping dari mutu sabunnya juga kita ada daya hambat terhadap bakteri maupun jamur. Itu tadi sudah kita lakukan dan hasilnya juga cukup bagus. Nah, kemudian yang terakhir sudah Bu, sudah itu tadi, ya. Oh, ya. Kemudian ya itu tadi jawaban dari Bu Fauzi yang terkait dengan efisiensi, maaf tadi ini berpindah ya. Nah, tadi beberapa pertanyaan dari Pak Kistanto, kemudian dengan Pak Tri. Jawaban mudah-mudahan bisa terjawab Pak dari apa yang telah disampaikan Ibu Fauzi tadi. Terima kasih juga atas partisipasi Bapak sudah menyampaikan pertanyaan dan ini. Kemudian kami masuk ke sesi ketiga Pak ya, untuk sesi diskusi pertanyaan. Mungkin yang pertama dari Ibu Herlina Damayanti. Ini pertanyaannya, bagaimana nilai ekonomis dari limbah hingga menjadi sabun? Apakah sudah ada kajiannya secara teknoekonomi? Yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Ibu Popi Marlina, pertanyaannya adalah, sabun scrub ini untuk sabun scrub wajah atau badan? Nah, ini kemudian ini masih ada pertanyaan dari Ibu Popi Marlina, saya bacakan juga. Komposisi asam untuk sabun scrub wajah harus lebih kuat. Sementara dari hasil pengujian justru propanol triol yang paling besar daripada golongan asam lainnya. Nah, mungkin yang terakhir pertanyaan ini yang saya akan bacakan adalah dari Pak Ediva Rahman dari BPPSI. Apa keunggulan teknologi pirolisis dibandingkan dengan pembakaran langsung yang dilakukan? Dan apakah materialnya diganti dengan cangkang kelapa? Dan apakah bisa materialnya diganti dengan cangkang kelapa? Karena sekilas keduanya hampir mirip. Mohon tanggapan dari Ibu Fauziati. Silakan Bu, bisa dijawab dari pertanyaan Ibu Herlina Damayanti tadi. Ya. Ibu Herlina, kebetulan ini kami penelitian sabun scrub ini kan sudah sejak tahun 2013-14 ya. Nah, di sini nilai ekonomi sudah kita buat, yaitu ini memang dari segi ekonomis, nilai ekonomisnya memang masuk cukup bagus. Nah, kemudian
Dan di sini kita sudah memperhitungkan dari bahan bakunya, kemudian dari bahan-bahan pembantunya, kemudian kita masukkan. Nah, di situ dia mempunyai nilai secara teknoekonominya cukup bagus. Jadi bisa diterima gitu. Nah, kemudian sabun scrub ini untuk sabun wajah atau badan. Sabun scrub adalah untuk badan, jadi bukan wajah. Nah, ini dari sudah yang pernah dilakukan untuk badan ini memang bagus sekali hasilnya. Dia warna kulit itu berubah, jadi menjadi agak putih ya. Nah, kemudian lebih bersih gitu yang jelas. Dan yang pernah melakukannya, menggunakannya itu merasa lebih enak, lebih sehat gitu. Nah, kemudian komposisi asam untuk sabun ini dari Ibu Poppy Marlina. Komposisi asam untuk sabun scrub wajah harus lebih kuat, sementara dari hasil pengujian justru propanatriol yang paling besar daripada golongan asam lainnya. Jadi maksudnya begini ya, komposisi asam untuk sabun scrub wajah. Kalau kami di sini mengaplikasikannya untuk badan. Nah, komposisi asam tadi memang dia lebih kuat. Itu karena apa? Di sini kami menggunakan arang cangkang sawit sebagai scrub sabun mandi. Scrub arang sabun mandi ini adalah yang pertama dia memang sebagai bahan bahan yang mempunyai kemampuan untuk daya tahannya terhadap bakteri ataupun jamur. Nah, di sini kebetulan yang asam tadi 1,2,3 propanol tadi itu adalah bagian dari gliserin. Nah, gliserin kan fungsinya juga sebagai pelembut, juga sebagai humektan atau pelembab, dan juga sebagai bakteriostatis. Nah, kemudian di sini komposisi asam sabun scrub harus lebih kuat. Memang lebih kuat di sini karena asam ini fungsinya adalah untuk mampu mempunyai daya hambat terhadap bakteri. Ya, tadi kan ada bakterinya 3 tadi, Staphylococcus aureus, kemudian E. coli, kemudian Salmonella. Nah, yang paling besar pada golongan asam lainnya. Sementara dari hasil pengujian justru propanol yang paling besar daripada golongan asam lainnya. Nah, propanol tadi itu adalah gliserin, Bu. Jadi kalau asam ini kemudian sama propanol yang di situ juga terkandung fenol, itu dia nanti bergabung menjadi lebih kuat lagi. Jadi kalau asamnya aja daya hambat, nah kemudian yang di asamnya daya hambat, kemudian di propanol tadi selain dia sebagai pelembut, gliserinnya juga karena ada fenol di situ, dia sebagai antioksidan. Jadi nanti kemampuannya itu lebih kuat untuk daya hambat terhadap bakterinya. Makanya antara sabun scrub dengan sabun biasa lebih besar dari sabun scrub yang mempunyai daya hambat dari tadi bisa dilihat dari masing-masing daya hambat dari masing-masing bakteri yang ada. Nah, kemudian selanjutnya dari pertanyaan Pak Edi Farahman, apakah keunggulan teknologi pirolisis dibandingkan dengan pembakaran langsung, Bu? Apakah bisa materialnya diganti dengan cangkang kelapa? Nah, keunggulan tadi sudah saya jelaskan, teknologi pirolisis itu tidak hanya yang dihasilkan adalah arang cangkang sawit, tapi juga asap cair. Asap cair ini potensial sekali karena apa? Harganya juga mahal dan fungsinya banyak, juga sebagai pengawet makanan, kemudian juga sebagai penggumpal latex, juga sebagai bahan-bahan lain yaitu untuk desinfektan. Nah, kemudian bisa diganti dengan cangkang kelapa biasa yaitu kelapa dalam, bisa, tapi memangnya ada perbedaan sedikit dari hasil senyawa aktifnya. Jadi itu berbedanya di kadar abu dan mungkin kalau cangkang sawit itu lebih mudah untuk di ini, dan dia memang kandungan senyawa aktifnya memang lebih banyak. Nah itu, tapi bisa dari cangkang kelapa sawit bisa. Nah kemudian kasih. Ya. Oke Bu, makasih banyak. Ini tadi sudah dijawab Bu ya, pertanyaan dari Bu Poppy, kemudian Pak Edi Farahman. Tadi terkait juga beberapa pertanyaan terkait dengan kajian analisis ekonomi Bu ya. Mungkin nanti bisa nanti di-share
hasil kajian ekonominya yang telah dilakukan oleh tim Ibu Fauzi untuk melengkapi data-data yang sudah ada. Terima kasih Ibu Popi, Pak Edipa, dan Pak Kistanto atas pertanyaannya. Waktu kita tersisa 15 menit. Mudah-mudahan ini bisa efektif juga. Mungkin saya akan membacakan, karena saya melihat ini belum ada yang mengajukan pertanyaan lewat raise hand, fitur raise hand. Jadi saya coba membacakan pertanyaan lanjutan dari Ibu Marni Kaimudin. Pertanyaannya ini, dari sisi ekonomi, ini masih sama, sisi ekonomi biaya produksi, apakah sebaiknya dijadikan arang briket Bu sebagai diversifikasi produknya? Dan apakah produk sabun scrub ini sudah diuji coba dari segi kesehatan kulit? Nah ini. Kemudian dari Pak Hussein Smith, ini pertanyaannya, kita ketahui sawit ada beberapa jenis dan dengan komposisi kimia yang mungkin berbeda. Nah ini ada pertanyaan pertama, jenis sawit yang digunakan pada penelitian ini jenis sawit apa? Apakah ada dikategorikan jenis sawitnya atau mungkin semua sawit bisa masuk jadi satu? Kemudian yang kedua, bagaimana struktur pori dari cangkang sawit? Kemudian yang ketiga, berapa besar luas permukaan partikel cangkang karena hubungannya dengan daya absorpsi? Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Ibu Eneng Mariani, Balai Besar Keramik. Pertanyaan pertama adalah sifat antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus untuk sabun scrub cangkang sawit yaitu 10 mm lebih kecil daripada Blanco, yaitu 11 mm. Berarti sifat antibakterinya lebih kecil ya. Padahal bakteri ini merupakan bakteri penyebab gatal. Nah, pertanyaannya, apakah ada upaya untuk meningkatkan sifat antibakteri terhadap jenis bakteri ini mengingat pemakaiannya untuk kulit? Jadi usaha untuk meningkatkan sifat antibakteri dari sabun yang dihasilkan melihat dari sifat antibakterinya untuk sabun scrub ini. Silakan Bu, bisa dijawab pertama dari Ibu Marni Kaimudin tadi. Ya. Jadi yang pertama dari Ibu Marni Kaimudin, dari sisi ekonomis biaya produksi, apa sebaiknya dijadikan arang briket sebagai diversifikasi produknya, dan apakah produk sabun scrub ini sudah diuji cobakan dari segi kesehatan? Memang kalau melihat di sini pemanfaatan serbuk arang cangkang sawit ini memang bisa digunakan ada beberapa. Jadi briket bisa, arang aktif bisa, yang mungkin mempunyai nilai ekonomis banyak. Nah kalau kita melihat sementara bagus untuk sabun dan ini untuk kesehatan, maka kita buat produknya juga. Jadi nggak ada salahnya, karena kalau antara briket dan arang aktif itu mungkin dari segi bahan baku memang diperlukan banyak. Sedang untuk sabun scrub ini mungkin tidak begitu banyak, karena untuk satu resepnya aja itu hanya 3 gram. 3 gram itu dihasilkan kan dari menambah bahan-bahan yang lain, yaitu perbandingan 1:1, maka dihasilkanlah sabun scrub itu sekitar seperti yang tadi sudah saya sampaikan itu sekitar 10 sampai 15 buah sabun. Nah, apakah produk sabun scrub ini diuji cobakan dari segi kesehatan kulit? Nah, ini kalau dari segi kesehatan kulit mungkin untuk BPOM ya, Pak Swedi. BPOM kami belum. Cuman ini sudah ada informasi dan ada kita mau menganukan ke sana. Jadi kan selama ini yang digunakan adalah sudah digunakan dan cukup bagus yang yang menggunakannya untuk mencobanya. Jadi selama ini sudah diuji coba ke terutama ya kita penelitian sendiri, lingkungan kantor, kemudian di sekitar gitu, cukup bagus. Nah kemudian dari Pak Hussein Smith,
Sawit ada berapa jenis dan komposisi kimia yang mungkin berbeda. Jenis sawit yang digunakan, bagaimana struktur pori cangkang sawit dan besar luas permukaan partikel cangkang sawit karena hubungannya dengan daya absorpsi. Nah, jadi di sini bisa kami jawab. Jadi saya kira kita tidak membedakan antara cangkang sawit dari tanaman sawit yang satu dengan yang lain. Jadi kami mengambil sampel dari perkebunan sawit atau dari dari industri minyak kelapa atau CPO yang ada di Kalimantan Timur. Itu kami pilih yang kira-kira bagus, itulah yang kami ambil sebagai sampel. Nah, kemudian bagaimana struktur pori dari cangkang sawitnya? Nah, struktur pori dari cangkang sawit, jadi di sini karena proses pirolisis ini kan digunakan pada suhu yang tinggi, 200 sampai 400 derajat Celcius. Nah, itu semua senyawa aktif yang ada itu akan awal mula cangkang sawit itu kan isinya adalah fungsional, senyawa fungsionalnya dari selulose, hemiselulose, dan lignin. Nah, hemiselulose itu terdegradasi pada suhu sampai 400 tadi, terdegradasi menjadi asam. Kemudian selulose karbon. Nah, kemudian lignin tadi menjadi fenol dan turunannya. Nah, kemudian di sini karena suhu tinggi sehingga terjadi degradasi dari senyawa-senyawa tadi. Nah, kemudian dia menjadi pori-pori menjadi besar. Nah, sehingga cangkang sawit yang dihasilkan itu dia mempunyai pori-pori yang lebih besar dan kita gunakan di sini untuk aplikasinya ke sabun. Itu scrub cangkang sawit itu mempunyai kehalusan yang 100 sampai 200 mes. Nah, di situ juga cukup. Jadi kalau semakin halus ukuran scrub yang kita gunakan, dia kemampuan untuk menarik atau sebagai daya absorpsinya itu semakin besar. Nah, makanya itu nanti serbu arang cangkang sawit itu kita gunakan untuk formulasi sabun yang ukurannya 100 mes dan itu cukup bagus. Kemudian yang Ibu Eneng Mariani. Yang Ibu Eneng Mariani yaitu sifat antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus untuk sabun scrub cangkang sawit yaitu 10 mili lebih kecil daripada Blanco 11 mili. Berarti sifat antibakterinya lebih kecil. Padahal bakteri ini merupakan bakteri penyebab gatal. Apakah ada upaya untuk meningkatkan sifat antibakteri terhadap jenis bakteri ini mengingat pemakaiannya untuk kulit? Saya kira memang ini dari ketiga ini ketiga jenis bakteri ini antara Staphylococcus aureus, E. coli maupun Salmonella itu masing-masing dia punya peranan. Ada yang memang itu untuk seperti yang ada ini bakteri Staphylococcus aureus. Nah, di sini memang dia lebih kecil daripada hasil yang ada di Blanco. Cuman secara keseluruhan yang Salmonella dan E. coli lebih besar daripada yang ada. Kalau untuk yang kulit itu kalau nggak salah itu berasal dari bakteri kalau berasal dari kulit memang ya. Nah, tapi ini karena dari antibakteri untuk bakteri E. coli dan ini lebih besar, mungkin bisa di ini. Nah, tapi mungkin untuk selanjutnya bisa untuk diformulasikan untuk bahan-bahan scrub ini mungkin agak lebih ini dan ditambah lagi bahan lain yaitu gliserin atau fenol yang ada. Karena fenol ini adalah bahan yang mendukung untuk antibakteri, yaitu dia sebagai antioksidan dan kandungan asam yang ada di arang cangkang sawit itu adalah sebagai antibakteri sehingga adanya senyawa asam kemudian asam karboksilat biasanya itu dengan fenol atau antioksidan dia semakin besar mempunyai daya hambat. Nah, mungkin ini kebetulan yang hasil yang ada memang dia sedikit lebih ini ya, tapi kalau secara keseluruhan dia memang lebih kuat. Ini bakteri untuk serbu arang cangkang sawit ini dia lebih kuat mempunyai daya hambat.
Oke. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih Bu, ini sudah dijawab tadi 3 pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dijawab, bisa terjawab apa yang ditanyakan tadi. Kalau sekiranya nanti masih ada yang perlu didiskusikan lagi, welcome dari Ibu Fauziyati, terbuka untuk bisa menjawab di luar dari forum ini. Mungkin karena waktu kita hanya tersisa 5 menit, mungkin satu saja pertanyaan yang akan saya bacakan. Mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir, tapi yang lain juga tetap akan kami tindak lanjuti pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti akan kami sampaikan ke Ibu Fauziyati untuk mungkin bisa dijawab via chat lagi nanti atau seperti apa nanti. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Ini menarik karena terkait dengan pengembangan usaha dari sabun scrub ini. Apakah sudah dilakukan survei pasar terkait produk sabun scrub yang dihasilkan dari cangkang sawit? Bagaimana keberterimaan daripada produk ini di pasar? Mungkin silakan Bu Fauji bisa dijawab singkat, siapa tahu masih ada waktu kita bisa mengambil satu pertanyaan. Silakan. Ini yang dari Arjun. Ibu dari Arjun Radiana. Yang menanyakan mengenai apakah sudah dilakukan survei pasar terkait produk sabun scrub yang dihasilkan dari cangkang sawit. Kalau survei pasar memang ada sebagian yang sudah menjual, dan itu juga saya kira cukup bagus dan banyak peminat, karena itu biasanya dilakukan di pameran ya, mungkin dari binaan-binaan IKM binaan yang ada. Nah, itu sabun scrub yang dihasilkan ini memang ada daya tarik dari para pembeli. Nah, pembeli biasanya kalau dia tertarik, dia akan konsultasi langsung baik kepada yang membuat maupun penelitinya di Barisan Industri Samarinda. Jadi saya kira untuk arang cangkang sawit ini memang bagus dan prospek sekali karena bahan bakunya juga menunjang. Nah, kemudian yang jelas kami melakukan ini karena arang cangkang sawit ini kandungan senyawa aktifnya memang tinggi. Jadi itulah yang kami gunakan untuk sebagai ini, karena dia merupakan limbah daripada kita pembuatan asap cair dari pirolisis tadi. Asap cair itu cukup prospek sekali karena asap cair itu banyak digunakan sebagai bahan untuk bahan pengawet pangan, kemudian juga bahan pengumpal latek, kemudian juga untuk bahan untuk disinfektan ya, untuk menyemprot bakteri-bakteri mungkin yang ada di lingkungan. Oke Bu, terima kasih Bu Fauji. Tadi mungkin saya tambahkan, kebetulan saya sempat membaca profil dari produk Ibu Fauziyati ini. Ternyata aspek keberterimaan di pasar ini bisa salah satu bukti bahwa salah satu pelaku usaha dalam bentuk IKM itu sudah mengembangkan produknya untuk dijual, dan respon dari masyarakat cukup baik, yaitu salah satu IKM Putri Borneo. Dan juga saya melihat juga di sini sudah dilakukan bimbingan teknis dan hasilnya sudah mulai dikembangkan untuk salah satu souvenir untuk atau gift dari salah satu hotel atau guest house ya, untuk dijadikan oleh-oleh, bahkan dijadikan salah satu produk yang digunakan pada tamunya. Nah, ini cukup menarik dari apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Fauziyati. Nah, Bapak Ibu peserta bisa diskon, dikarenakan waktu kita yang sangat terbatas, banyak pertanyaan yang masih antri, kami tidak bisa membacakan satu persatu, tapi suatu penghargaan yang besar bagi khususnya bagi Ibu Fauji. Ini banyak pertanyaan Bu yang tidak bisa terjawab satu persatu. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjutin untuk bisa dijawab via email ataupun dalam bentuk seperti apa, karena ini diharapkan dari Bapak Ibu peserta bisa diskon untuk mengetahui lebih luas lagi tentang sabun scrub dari arang cangkang sawit. Jadi Bapak Ibu peserta diskon hari ini, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu dalam
seminar online bisa diskon ini. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi disampaikan dapat memberikan manfaat khususnya bagi pelaku usaha yang akan memulai usaha untuk memproduksi sabun scrub ini. Dan saya sebagai moderator juga menyampaikan permohonan maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan selama menyampaikan atau memandu acara ini. Dan kami akhiri pertemuan kita bisa diskon dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu di sesi bisa diskon berikutnya.